Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, sehat. Baik, sebelum Ibu memulai materi hari ini, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu untuk mengecek siapa yang hadir dan tidak. Puspita Sari, Hadir, Bu. Erna Susanti, Hadir, Bu. Tali Miniarti, Hadir. Benita Yufareza, Hadir, Bu. Zelfi Anggraini, Hadir. Dwi Rahma Wulandari, Hadir, Bu. Siti Fatima, Hadir. Rinta Zahra, Hadir, Bu. Pintar Alatas. Hadir, Bu. Ini siapa ini namanya ini? Nopran, Hadir. Absar Saiful Ahmad. Sakit, Bu. Kenapa dia sakit? Suratnya ada? Nggak ada, Bu. Kok nggak ada suratnya? Kata Sakit, Ibu kan? lah tadi malah bergadang, Bu. Oh, kok bisa gadang sih? Ya udahlah, apa sakit. Terus Juraga Sutrimo, Alfa, Bu. Melsi Aliani Siska, Hadir, Bu. Cici Lestari, Hadir, Bu. Aska, Hadir. Mikaela, Hadir. Kenzi, Hadir. Anissa. Ada. Baik, semuanya hadir kecuali Absar sama Juraga Sutrimo. Dia alfas dengan sakit ya. Materi kita adalah psikologi dengan tema diseleksia. Namun sebelum kita menjelaskan membahas materi diseleksia, sebelumnya Ibu akan menulis beberapa yang akan kita bahas selain pengertian dari diseleksia. Yang pertama, Di sini. baiklah. Yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian diseleksia, yang kedua aspek kognitif dari diseleksia, yang ketiga tipe diseleksia, yang keempat jenis-jenis diseleksia, yang kelima adalah gejala diseleksia apa aja, kemudian yang keenam penyebab diseleksia, yang ketujuh faktor diseleksia, dan yang terakhir adalah solusi atau cara mengatasi diseleksia. Baik, yang pertama pengertian diseleksia. Sebelumnya siapa nih yang pernah dengar atau yang pernah belajar tentang diseleksia sendiri? Belum ada ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit bahwa diseleksia itu adalah proses belajar atau gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam membaca, mengeja ataupun menulis. Nah, diseleksia ini sebenarnya umumnya dialami oleh anak-anak. Namun, menurut penelitian, diseleksia juga bisa diidap oleh orang-orang dewasa. Seperti Ibu juga bisa ya. Kemudian, diseleksia ini kisaran umur anak-anak yang bisa mengidap penyakit diseleksia adalah kisaran umur 7 sampai 8 tahun. Umur ini bisa dibilang paling umum dan paling sering diidap oleh anak-anak di usia 7-8 tahun. Sebelum kita lanjut ke materi kedua tadi, aspek kognitif diseleksia, sebelumnya ada yang mau bertanya mengenai? Saya, Bu. Baik, Santi, silakan.
Ditanyakan? Apakah ada gangguan belajar selain disleksia? Gangguan belajar selain disleksia itu ada. Pertama, karena disleksia ini kan merupakan gangguan yang paling umum dan paling sering dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan gangguan ini merupakan kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Nah, gangguan lain itu ada, namun dia tidak tidak berhubungan langsung dengan disleksia itu sendiri. Bisa contohnya itu seperti disafragma. Yang lain ada lagi? Ya, Bu Pitasari. Ya. Bisa dijelaskan maksud dari disleksia mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang? Disleksia itu mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang karena sebelum anak itu bisa berbicara pasti kan harus ada dampingan dari orang tua, harus diajarkan dalam berbicara seperti ini ibu atau ini ayah. Nah, jadi sebelum dia bisa berbicara seperti dengan lancar pasti harus ada tahapan-tahapan. Nah, disitulah kenapa perkembangan bahasa seseorang itu penting, karena dia dimulai dengan bertahap dari umur mungkin kalau anak-anak itu umur 2, 3 sampai 4 tahun pasti sudah bisa berbicara walaupun belum selancar orang-orang dewasa. Ada lagi? Tidak, Bu. Baik, tidak. Langsung ya, kita langsung lanjut ke pengertian yang kedua, materi yang kedua yaitu aspek kognitif disleksia. Aspek kognitif disleksia. Siapa yang tahu apa aja aspek kognitif disleksia? Tidak, belum. Nggak tahu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menyebutkannya. Yang pertama ada pendengaran. Yang kedua itu ada penglihatan. Yang ketiga ada perhatian. Nah, ketiga aspek ini berhubungan langsung dengan disleksia itu sendiri. Lanjut. Materi ketiga yaitu adalah tipe disleksia. Tipe disleksia. Tipe-tipe disleksia ini hanya ada 2. Yang pertama ada developmental disleksia. Yang kedua ada acquired disleksia. Yang pertama developmental disleksia. Tipe pertama ini adalah tipe bawaan sejak lahir. Sedangkan yang kedua adalah acquired disleksia, itu adalah tipe di mana ini gangguan terhadap otak kiri sehingga cara membacanya itu terlihat sangat lambat. Yang pertama tipe disleksia developmental ini adalah tipe di mana anak ini nanti ketika berbicara itu lambat, kemudian bentuk dia itu kesulitan mempelajari bentuk atau huruf-huruf yang bunyinya sama, kemudian dia juga bingung dengan konsep-konsep ataupun waktu ataupun juga angka. Lanjut ya. Sebelumnya siapa yang tahu tokoh terkenal yang mengidap disleksia saat anak-anaknya, saat masih kanak-kanak? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia adalah Albert Einstein dan juga Thomas Alva Edison. Nah, kedua orang ini merupakan orang jenius di masanya. Dia orang Eropa. Kedua orang ini adalah penemu
Goldberg, ada Abhishek Bachchan, kemudian juga ada Steve Jobs. Yang ketiga, materi keempat ya. Materi keempat, jenis-jenis diseleksia. Jenis diseleksia. Yang pertama, jenis diseleksia itu adalah pertama ada yang pertama ada jenis dynekinesia. Jenis ini adalah jenis ini mempengaruhi kemampuan motorik anak. Contohnya dia nanti akan kesulitan dalam memahami ataupun menulis setiap huruf kalimat per kalimatnya. Sedangkan yang kedua ini adalah jenis dysphonesia. Itu adalah kemampuan di mana anak ini nanti dapat mempengaruhi sistem pendengaran auditory skill penderitanya, dan nanti di sini dia akan kesulitan dalam mendengarkan kosakata asing yang didengarkannya. Sedangkan yang terakhir adalah dyseidesia, merupakan kemampuan atau gangguan yang melibatkan fungsi visual penderitanya. Dan ini nanti bisa mengakibatkan anak ini sulit untuk memahami kata atau kalimat yang dia baca. Kemudian yang lanjut ke kategori atau gejala yang diidap oleh diseleksia. Kelima, ada gejala diseleksia. Gejala disleksia. Yang pertama ada gejala pada anak. Gejala pada anak. Gejala pada anak itu apa aja contohnya atau ciri-cirinya? Yang pertama itu ada terlambat bicara, dibanding anak seusianya. Lambat bicara dibanding anak seusianya. Ini menjelaskan kalau kita bisa lihat terhadap faktor gejala ini, ciri-cirinya, ini pasti sering banget kita lihat anak-anak usia 3-4 tahun, 2-3 tahun ya. Saat dia berbicara itu pasti ada perbedaannya. Misalnya ya, Ibu beri contoh, ini tipe A, yang ini tipe B. Tipe A ini lahir tahun 11 Februari ya, 2002 misalnya. Yang ini 20 Februari 2002 juga. Ibu baca ya, ini umur 10, ini adalah tanggal 10, yang ini tanggal 20. Nah, perbedaan ini, jarak antara kedua ini adalah 10 hari. Nah, ketika anak ini yang tipe A ini harusnya sudah mulai bisa lancar berbicara terhadap ibunya, sedangkan malahan yang lebih duluan lancar berbicara adalah si anak B ini, si tipe B ini. Dia lebih lebih lancar berbicara dibandingkan anak si A ini. Anak si A ini masih seperti tahap permulaan, masih mau lagi diajarin oleh orang tuanya. Sedangkan anak yang B ini sudah mulai lancar bicara dengan orang tuanya, sudah mulai bisa mendengarkan apa yang orang tuanya instruksikan. Nah, ini merupakan contoh terlambat bicara dibanding
usianya. Yang kedua, ada kesulitan membentuk atau mengucapkan bunyi huruf sama. Kesulitan membentuk atau mengucapkan bunyi huruf yang sama. Ketiga, ada bermasalah dalam mengingat. Kemudian karena di sini nggak cukup ya, jadi ibu sebutkan aja. Yang keempat, ada tidak tertarik untuk belajar mengeja huruf. Terus yang terakhir, proses belajar kata baru itu berjalan sangat lambat. Yang kedua, ibu akan hapus dulu sebelumnya. Yang kedua, gejala pada anak usia sekolah. Gejala pada anak usia sekolah. Yang pertama, ibu akan sebutkan aja karena di sini kurang cukup kalau mau ditulis. Yang pertama, ada kemampuan membacanya itu di bawah anak-anak seusianya. Yang kedua itu kesulitan memproses atau memahami kata yang ia dengar. Yang ketiga, menemukan kata bingung saat menemukan kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kesulitan dalam mengeja. Selain kesulitan dalam mengeja, juga ada yang namanya dia lama dalam menulis dan juga kurang dalam penulisan. Terus dia tidak mampu mengucapkan atau mengucapkan bunyi-bunyi kosakata asing, seperti dia kurang bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lainnya. Lanjut ke gejala yang ketiga, gejala pada remaja dan orang dewasa. Gejala pada orang dewasa. Gejala pada orang dewasa ini, yang pertama itu ada dia kesulitan dalam membaca, apalagi dia mengucapkannya dengan keras. Itu sangat sulit bagi orang dewasa, bagi orang yang mengidap penyakit disleksia. Kemudian dia membacanya, kemampuan membaca dan menulisnya sangat lambat. Nah, contoh kemampuan membaca dan menulis sangat lambat ini pasti sering kalian temuin di sekolah-sekolah. Misal contoh ya, di teman sebaku kalian, padahal misalnya jarak umur kalian itu beda jauh, namun kamu lebih lancar dalam membaca, sedangkan teman sebaku kamu yang jauh lebih tua dari kamu itu masih agak sedikit mengeja-ngeja dalam membaca. Nah, itu bisa jadi dia mengidap penyakit disleksia, kemampuan membacanya yang kurang. Ketiga, itu ada kesulitan untuk mengeja kata-kata. Keempat, ada kesulitan untuk meringkas sebuah cerita. Dia kesulitan untuk meringkas sebuah cerita. Misalnya saat ibu guru atau bapak guru kalian itu memberikan sebuah perintah, ayo nak, ringkas materi yang telah bapak sampaikan tadi, atau waktunya hanya 10 menit. Nah, sedangkan teman-teman kalian itu sudah mau selesai menyelesaikan ringkasan, sedangkan si A ini masih bingung, apa nih yang mau saya ringkas, apa nih yang mau saya tulis di buku saya, sedangkan teman-teman udah mau selesai. Nah, di sini dia bisa jadi mengalami disleksia di usia dewasa atau remajanya. Kemudian dia kesulitan menghafal atau menghafal password ataupun PIN yang dia hafal. Kemudian yang terakhir ini adalah mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika. Nah, siapa yang sering
baru lihat soal matematika udah capek, udah nggak mau lagi nih, susah banget nih. Siapa yang sering kayak gitu? Pasti semuanya sering kan? Nah, pengalaman yang kesulitan dalam mengerjakan soal matematika itu semua orang sering, dan ibu juga pernah sebelumnya merasakan baru lihat matematika, baru lihat soalnya aja, aduh kok rumit banget, aduh kok susah banget nih ngerjainnya. Mungkin ini bisa jadi orang itu mengidap penyakit disleksia. Kemudian tadi gejalanya, sekarang penyebab disleksia. Penyebab disleksianya apa aja? Yang pertama tadi adalah faktor keturunan. Yang kedua, anatomi atau aktivitas otak. Yang pertama, faktor keturunan atau genetika atau faktor genetik ya. Itu seperti pembahasan sebelumnya tadi kita sudah jelaskan bahwa penyebab disleksia itu sendiri adalah yang paling umum adalah faktor keturunan atau genetika dari orang tuanya. Nah, hampir 70% itu anak-anak yang menderita disleksia itu hampir 70% adalah memiliki keturunan dari orang tuanya. Sedangkan sisanya 30% lagi itu normal terjadi pada usia anak 7-8 tahun. Nah, yang kedua, anatomi atau aktivitas otak. Faktor penyebab yang kedua ini adalah karena perbedaan yang dialami oleh orang biasa dengan orang disleksia yang mengidap penyakit disleksia. Lanjut, faktor pendorong. Ini yang ketujuh ya, materi yang ketujuh kita. Faktor pendorongnya. Faktor pendorong. Apa aja nih faktor pendorongnya? Siapa yang tahu di sini faktor pendorong disleksia itu apa? Ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan menyebutkannya. Yang pertama ada memiliki anggota keluarga yang menderita disleksia. Memiliki anggota keluarga yang memiliki disleksia. Artinya dia ini sebelum anak ini bisa memiliki penyakit disleksia, dia akan mengetahui kenapa sih penyebabnya. Ternyata faktornya yang mendorong itu adalah ternyata orang tuanya itu mengidap disleksia juga pada saat anak-anak. Yang kedua itu lahir prematur. Atau dia berat badannya lahir rendah. Yang ketiga, terpapar zat berbahaya. Terpapar zat berbahaya saat masih di dalam kandungan. Nah, ini untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil. Zat-zat seperti narkoba, alkohol, ataupun nikotin itu harus dihindari karena bisa mengakibatkan atau bisa mempengaruhi perkembangan otak janinnya. Nah, yang terakhir adalah memiliki perbedaan
pada bagian otak. Memiliki perbedaan pada bagian otak itu karena otak ini memiliki peran penting dalam saat dan mempengaruhi kemampuan membaca atau menulis seorang anak, karena jadi faktor pendorongnya juga adalah mempengaruhi perbedaan bagian otak dalam kemampuan membaca. Lanjut ke 8, itu komplikasi yang timbul. Yang ke-8, komplikasi. Yang ke-8 adalah komplikasi, di mana yang pertama tadi kesulitan bersosialisasi. Kesulitan bersosialisasi bisa jadi anak ini nanti mungkin kurang percaya diri, kurang atau sering gelisah, ataupun dia selalu menarik diri dari lingkungannya. Mungkin bisa jadi dia itu kurang bergaul dengan teman sebayanya ataupun dengan masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini dia itu sangat sulit sekali atau kurang memahami materi yang ibu gurunya ajarkan. Yang ketiga, masalah saat dewasa. Yang ketiga, masalah dewasa itu adalah masalah di mana anak ini kurang berkembang atau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi nanti ketika dia kurang berkembang dengan anak-anak seusianya, nanti bisa mengakibatkan berefek jangka panjang terhadap dianya saat dewasa nanti. Itulah mengapa komplikasinya adalah masalah saat dewasa. Terakhir adalah potensi ADHD. Potensi ADHD itu apa? Potensi ini adalah potensi attention deficit or hyperactivity disorder. Potensi ini memiliki risiko tinggi terhadap penderita disleksia. Kenapa? Karena potensi ini memiliki keburukan, atau nantinya jika ada anak yang memiliki disleksia dengan potensi ADHD, maka dia bisa mempunyai memori jangka panjang yang pendek ataupun manajemennya kurang terorganisir dengan baik. Itu terakhir. Kemudian ini yang terakhir ya anak-anak, yaitu solusi. Ibu hapus dulu. Solusi atau cara mengatasi. Terakhir, solusi atau cara mengatasi disleksia adalah yang pertama itu kita menggunakan terapi. Yang pertama terapi juga penting ya, karena bisa mengurangi efek disleksia. Yang kedua ada konsultasi dengan psikologi. Konsultasi dengan psikologi itu juga penting, karena mungkin banyak orang tua yang ingin meminta saran dengan orang psikolog, karena psikologi juga kan tugasnya tidak hanya mengajar di era pendidikan, tapi juga dia juga bisa memberikan saran-saran yang baik terhadap orang-orang yang membutuhkan saran dengan psikolog itu. Ketiga, memperbanyak waktu membaca di rumah. Nah, memperbanyak waktu membaca di rumah ini juga penting, apalagi anak-anak penderita disleksia itu sendiri butuh sekali banyak-banyak membaca di rumah didampingi oleh orang tuanya. Yang keempat, itu buat suasana menyenangkan. Buat suasana menyenangkan. Yang keempat adalah buatlah suasana yang menyenangkan. Jadi kalau kita belajar, otomatis kita juga harus perlu suasana yang menyenangkan, supaya materi apa yang kita dapat bisa masuk ke otak kita, dan hati kita juga bisa senang dengan pelajaran atau dengan suasana yang diberikan oleh guru ataupun orang tua kalian di rumah. Yang kelima, hindari celaan ketika anak berbuat salah. Nah, kalau kita selalu memberikan celaan terhadap anak yang selalu berbuat salah, misalnya
dia ini salah dikit terus kita marahin, kita cela, nanti bisa mengganggu atau berakibat pada kepercayaan dirinya, ataupun nanti kalau dia selalu disela atau dimarahin, nanti dia ketika bermain dengan temannya ataupun dengan teman sebayanya untuk bergaul pun nanti dia akan merasa sangat malu ataupun takut, kurang percaya diri. Yang keenam, membacakan buku. Yang keenam adalah membacakan buku kepada anak-anak. Membacakan buku kepada anak-anak juga penting ya, karena sering-sering, kalau kita sering-sering memberikan bacaan buku yang positif kepada anak-anak, maka nanti si anak ini akan mulai tertarik, oh ini kok bacaannya seru ya, aku jadi mau dong baca juga sama kayak ibu tadi bacain aku pas tidur. Nah itu juga contoh positif dalam membacakan buku terhadap anak-anak. Yang terakhir ada beri motivasi. Yang terakhir, beri motivasi kepada anak. Nah, motivasi juga penting, tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi juga untuk orang-orang dewasa. Seperti contohnya, dia ini lagi galau karena mungkin putus cinta, kan kita nggak tahu nih ya. Jadi diberi motivasi atau ayo semangat, makanya jangan lagi deh mikirin dia. Yang penting kamu harus fokus belajar. Nah itu merupakan contoh motivasi misalnya dari yang didapatkan dari temannya, ataupun motivasi yang orang tuanya berikan kepada anaknya supaya selalu giat belajar. Nah, anak-anak mungkin itu aja ya materi kita hari ini. Sudah 20 menit lewat sedikit. Mungkin Ibu selaku guru psikologi kalian mungkin ada beberapa kata yang kalimat yang kurang kalian mengerti, jadi mohon maklum. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah tadi materi penjelasan mengenai disleksia dari saya, Putri Fabela, untuk ujian akhir semester mata kuliah psikologi oleh dosen pengampu Dita Lestari M. Psikolog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.